Assalamualaikum teman-teman Munu. Waalaikumsalam semuanya. Waalaikumsalam. Balik lagi sama kita berdua. Masih Ya, tahu kan temanku di samping ini siapa? Kalau yang di video sebelumnya kita udah obrol bareng juga, dan sekarang kita mau ngobrol bareng lagi. Bahas apa nih kali ini, Lo? Hari ini kita bakal bahas tentang insecure. Apakah insecure itu kurang bersyukur? Belum pasti. Belum pasti. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan kita merasa insecure. Iya, dan akhir-akhir ini tuh insecure Akhir-akhir ini insecure tuh kayaknya udah menjadi teman kita, terlebih bagi cewek-cewek gitu. aduh, buat konten susah amat. Jadi kali ini kita bakal sedikit sharing-sharing tentang beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu insecure. Sebenarnya tuh insecure sendiri tuh apa sih menurut? Kalau ini sepengetahuan aku ya, insecure adalah secara garis besar adalah rasa kurang percaya diri. Rasa merasa dirinya kayak selalu kurang, terus kayak nggak pede, kayak merasa apa-apa yang dipunya, apa-apa yang ada pada dirinya itu selalu kurang. Aku setuju banget sih sama Elo. Jadi kayak insecure tuh sebuah penyakit sih, penyakit mental kalau menurutku tuh, karena itu akan mengganggu sosial kita secara tidak langsung. Bagaimana kita nantinya, dan karena insecure sendiri tuh ada banyak beberapa faktor ya, dari faktor internal maupun eksternal. Menurutmu insecure sekarang tuh kayak apa sih, Lo, di tengah kita ya yang anak muda ini? Karena insecure itu kebanyakan itu dialami oleh cewek-cewek ya. Ya bukan, Iya. bukan berarti cowok nggak pernah insecure. Rasa nggak pede, rasa kurang percaya diri itu pasti ada ya. Kalau khususnya bagi aku nih, ini aku berbicara tentang diri aku sendiri. Iya. Insecure yang aku alami itu bisa jadi karena memang dari mindset kita ya, memandang suatu kecantikan itu dari apa ya, kayak punya standar sendiri, kayak cantik itu harus putih, harus glowing, Harus tinggi sih. harus Aku yang tinggi. pendek, kerasa Terus banget. Iya. Jadi kayak ngerasa kayak kita tuh kesalahan pertama, penyebab kita insecure yang pertama adalah membandingkan kita dengan orang lain. Iya, betul banget tuh. Padahal standar cantik itu nggak melulu tentang rambut bagus, wajah glowing, body goals gitu. Padahal Dan kayaknya kita tuh nggak perlu ngikutin orang lain untuk kita ngikutin standarnya orang lain ya. Kita punya standar tersendiri untuk masing-masing. Oke, kalau lagi nyamperin Ustadz. So kita tunggu di sini aja. terus bohong. Ya, itu tadi sensor. Lanjut. Oke. Selain dari mindset kita yang selalu membandingkan, tapi itu perasaan kurang bersyukur bagi manusia itu bagi aku wajar ya. Kayak aku sendiri tuh kadang ngeliat si A kok cantik ya, si A udah cantik, kaya, pintar, aku kok gini-gini aja ya. Nah, penyebab utama insecure yang dari internal itu adalah dari diri kita sendiri. Kita tuh selalu ngerasa kurang bersyukur, selalu membandingkan kita dengan orang lain, padahal standar kecantikan itu ada pada pribadinya masing-masing, tentang bagaimana dia mensyukuri pemberian Tuhan, seperti itu. Kalau kamu sendiri gimana? Pernah ngerasa insecure nggak? Pernah ngerasa insecure untuk aku, orang yang kayaknya yang EGP, lebih EGP-an aku ya daripada kamu ya, Lo. Termasuk aku yang orangnya EGP, yang nggak mikirin omongan orang lain. Untuk beberapa saat pasti aku pernah ngerasa insecure terhadap beberapa hal, tapi balik lagi itu nggak lama. Jadi aku nganggep itu ya udahlah, ini aku, toh setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Entah siapapun itu akan menerima kekurangan dan kelebihan kita. Ya aku sih ngerasanya itu sih. Ya, selain dari faktor internal, secara sadar atau nggak sadar kita pernah menjadi pelaku atau bahkan korban dari penjahat mental. Nah itu yang bahaya sih kalau menurutku.
Kenapa kita menamainya itu penjahat mental? Karena kalau misalkan penjahat, pencopet, perampok kan kelihatan tindak kriminalnya mengambil barang dengan paksa. Dan itu ada tindak hukumnya. Kejahatan mental itu kayaknya nyerangnya lebih parah gitu ya. Kenapa? Kayak bullying itu kan masih belum ada anunya apa hukumnya sih ya. Dan ya gimana, tapi itu dampaknya besar banget, impactnya ke kita, ke orang yang dibully itu. Kayak dia bisa nggak bersosial secara luas gitu ya, atau dia menjadi ya itu tadi insecure, dia tidak percaya diri. Itu justru kayak lebih bahaya daripada pencopet atau yang lain sebagainya sih kalau menurutku ya. Iya, trauma itu karena yang diserang itu mental, bukan lagi itu mental itu Pembunuh paling sadis itu ya kalau namanya penjahat mental itu. Kenapa di sini aku ngambil nama penjahat mental? Karena secara sadar atau nggak sadar kita itu, contohnya aku sama dia nih, aku sama kita, mungkin bagi yang kenal kita nganggap kita udah akrab. Kalau misalkan aku nih ngehina dia, kamu kok gendut sih, satu kali mungkin baginya ya kayak wajar, akrab, itu teman namanya gitu ya. bercanda. Kalau mungkin 2 atau 3 kali aku sampai, kamu kok gendut ya, hitam ya, kamu kok jerawatan ya, sedikit banyak pasti akan ada rasa, lo kok gini ya, pasti tersinggung. Nah, percikan ketersinggungan itu bisa menjadikan seseorang menjadi kurang percaya diri, ya menimbulkan insecurity tadi. Padahal niatnya kita bercanda ya, Iya. tapi nggak semua lelucon yang kita lontarkan itu dianggap lucu oleh orang-orang. So, hati-hati kalau ngomong. Iya, dan lagi teman-teman tuh harus bisa bedain mana bercanda, mana yang emang kamu itu ya nusuk banget gitu perkataannya. Itu tolong nih beda. Kalau bercanda it's okay, 1 kali 2 kali, dan bedakan juga orang yang kamu bercandain itu teman akrab kamu atau sekedar teman biasa. Kalau emang kayak kita tuh ya udah biasa lah, kayak Belak-belakan ya, belak-belakan biasa banget. Ya namanya juga temen ya tetap temen. Tapi ketika kita nggak pernah ketemu, tiba-tiba ketemu dan bukan gimana nanya kabar, malah nanya berat badan, malah nanya gendutan atau ya apa, itu bukan sapaan yang baik teman-teman. Berat badan adalah hal yang sensitif yang akan menyebabkan seseorang pasti sedikit banyak akan tersentil gitu loh. Kayak, ya kamu sekarang kok gendutan ya, kamu sekarang kok kurusan ya, gitu. Ya, mungkin say hi gitu ya, say hi, oh gimana kabarnya, cuman sapaan itu nggak harus nanyain berat badan kan bisa, gimana kabarnya, sekarang kuliah di mana, gimana kuliahnya kan, bisa kan? Masih banyak sapaan atau pertanyaan yang lebih baik dan lebih sopan daripada itu semua. So, mari kita ganti bersama-sama sapaan yang baik kepada teman-teman kalian. Jangan buat nambah insecure, tapi mari kita saling menanamkan semangat gitu loh dalam diri kita. Tak pikir juga ya, perempuan tuh bukan perihal soal glowing ataupun cantik ataupun apa, tapi wawasannya, attitude, perilaku, toh itu juga harus lebih penting daripada itu semua, karena itu cuma cover gitu ya loh. Kembali ke standar cantik tiap orang itu berbeda. Kalau misalkan kalian atau siapapun yang menyaksikan video ini menganggap standar cantik adalah glowing, body goals, atau yang intinya cantik secara fisik, ya itu Ya, nggak masalah. Cuman bukan berarti kita menjadikan patokan cantik kita untuk menilai orang lain. Iya benar Seperti banget itu. tuh. Jadi ketika kamu menganggap bahwa ukuran cantikmu adalah sekian, so please jangan anggap orang yang nggak ada di standar cantikmu itu tidak cantik. Bukan berarti seperti itu teman-teman. Oke? Dan untuk kalian siapapun, ini untuk aku, untuk kamu, untuk kalian, untuk siapapun yang sedang mendengarkan video ini, yuk kita mulai belajar merubah mindset, kita mulai belajar mencintai diri kita sendiri, tentang bagaimana mengurangi insecure. Kalau kita meniadakan insecure itu kayaknya nggak mungkin. Nggak Pasti mungkin. ada rasa kayak, aku kok pengen kayak dia ya, aku pengen kayak dia, pasti ada. Cuman yuk kita mulai mengurangi insecure dan menambah bersyukur gitu. Dan tolong mungkin kalimat-kalimat yang sedikit menyinggung perasaan itu jangan buat penyakit deh. Lebih Yang baik menjadi penjahat mental. lebih baik itu buat kita, buat mupuk diri kita untuk semakin lebih baik. Jika kita dikatakan tidak pintar, mari kita belajar lebih rajin lagi gitu. Jangan menjadikan malah tidak mau belajar dan lain sebagainya ke sisi hal yang negatif, jangan sampai. Pokok kita harus pintar-pintar mengolah perkataan orang lain itu, balik lagi dan kembali lagi bagaimana kita mengambil sisi positif untuk diri kita sendiri ya. Like banget. Dan untuk kalian yang mungkin sekarang lagi punya doi atau punya pasangan, secara nggak sadar mereka ya yang buat kayak kita itu insecure, kayak saya mau gendutan ya, saya coba deh pakai skincare ini, saya mau coba deh diet, saya coba deh. Kalau teman-teman yang namanya cinta itu memang merubah
kita ke arah lebih baik, tapi menuntun ya, bukan menuntut gitu. Tolong cowok-cowok atau cewek-cewek untuk mendidik pasangannya lebih menggunakan perasaan lagi ya, terus mengganti kata-kata atau kalimat yang sekiranya menyinggung itu lebih ke arah menyemangati, kayak sayang kamu kok gendutan sih, enggak, bilang sayang besok kita diet bareng yuk, nah, biar kita sehat kan. Sebenarnya Pengalaman, aja sama. pengalaman. Enggak, bukan pengalaman gitu. Apa ya, kayak yang namanya pasangan tuh kayak jadi support gitu loh, enggak menjatuhkan gitu loh. Malah orang yang terdekat kita, orang yang kita sayang kok malah menjatuhkan kita, kan malah gimana gitu. Iya, jangan sampai gimana posisiin diri kita sebaik mungkin sih kepada pasangan kalau untuk masalah itu sih. Gitu. Siapapun kalian, perempuan, dimanapun kalian berada, kalian itu cantik. Kalian itu cantik, jangan pernah merasa jelek karena standar cantik tiap orang itu berbeda. Nggak masalah kamu cantik atau enggak, tapi kamu harus yakin bahwa kamu itu Kamu adalah hebat. ya Standar cantik bener. tiap orang itu berbeda. Kamu adalah entah kamu putih atau tinggi atau pendek atau apapun, kamu adalah wanita yang hebat. Bener nggak Elo? Benar banget. Ingat ya, kecantikan itu nggak hanya tentang fisik, juga tentang hati, tentang attitude, tentang pemikiran. Jadi jangan pernah merasa minder kayak diri aku nggak cantik ya, kayaknya aku nggak mungkin dapet jodoh. Jangan. Ya, mari kita buang insecure itu untuk dirubah menjadi rasa bersyukur, dan mari kita terus memberi hal-hal positif di lingkungan sekitar kita. Jika tidak bisa memberi kebaikan, juga tidak bisa membahagiakan, setidaknya jangan menyakiti, seperti itu ya. Jangan memberi luka. Oke, ini pembahasan kita yang singkat ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Silakan sharing-sharing di kolom komentar jika ada yang perlu kita bahas bareng-bareng ya. Kita sharing-sharing ilmu. So, terima kasih untuk semuanya. Habis nonton. Assalamualaikum.